أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sahabat semua, para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Ta'lim Al-Istiqamah Tokoh yang semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, ya, kita meneruskan niat kita, ya, untuk tetap istiqamah, ya, mengaji, ya, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jamaah rahimakumullah, hadis yang telah kita sampai sebelumnya, hadis yang ke-36, ya, 36. Sekarang hadis yang ke-37. Dari hadis Arba'in An-Nawawi, ya, hadis Arba'in, 40 hadis yang dikumpul oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sabi' wa thalathun, hadis yang ke-37. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anak dan ayah, ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, dari apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Nah, ini model salah satu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya itu adalah hadis al-Qudsi, ya, adalah hadis Qudsi, ya. An rabbih, kayaknya di sini kayaknya Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah perawi dari, ya, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi intinya singkat, ya. Artinya membedakan Quran sama hadis qudsi, ya, seperti ini dia. Jadi kalau Quran ya sudah di tempatnya yang disampaikan oleh Jibril, ya kan? Ya, disampaikan oleh Jibril, dan kemudian dimasukkan itu sebagai apa, bagian dari wahyu Al-Quran, ya. Kira-kira itulah. Nah, adapun hadis qudsi, dia adalah merupakan firman Allah, tapi dengan membahasakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu perawinya. Jadi merawikan langsung. Jadi maka fima yarwihi an rabbih, dari apa yang diriwayatkan oleh beliau dari Tuhannya, ya. Apa katanya? Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mencatat semua kebaikan. Jamak kebaikan. Was sayyiat, dan keburukan.
kejahatan-kejahatan dan sinonim dari keburukan itu. Jahat, buruk, ya semua ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperintahkan kepada ya malaikat yang mencatat. Tsumma bayyana dzalik. Ya. Dan kemudian Allah telah menjelaskan itu semua. Ada yang baik, ini yang baik-baik itu ini. Ya, 1 2 3 ya, sampai sekian kebaikan. Kalau sekarang dalam hadis itu ada hadis syu'abul iman. Syu'abul iman itu menerangkan tentang perbuatan-perbuatan iman. Disebutkan bid'un wa sab'un, ada 73 sekian. A'laha la ilaha illallah, paling tinggi la ilaha illallah, paling bawahnya katanya imatatul adza anit thariq, menyingkirin sesuatu yang mengganggu di jalan, itu iman ya. Nah, jadi semua sudah dijelaskan ya, Rasulullah SAW dalam Al-Quran ya, jelas ya. Mana yang baik, mana yang buruk. Innallaha la yuhibbuz zalimin ya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin ya kan ya. Alladzina yanquduna ahdallah. Nah, gitu. Sudah jelaskan kebaikan dan mana yang buruk. Faman hamma, maka siapa yang berkeinginan bihasanatin, untuk berbuat yang baik, falam ya'malha, namun dia belum melakukannya, jadi berkehendak, berkeinginan, berniat ya. Hamma ya hanya sepintas sebenarnya. Kalau niat itu udah diindong ya, tapi kalau sekarang misalkan kita dengar misalkan ayat teman-teman ternyata ya menolong orang itu luar biasa pahala, terbersit langsung ya. Cuma aja tanu, misal itu aja ya, hamma itu arah terbersit. Kalau berniat ya dikukuhkan dia nawa itu, wah dipersiapkan kalau niat itu. Kalau hamma ya masih selintas ya, selintas mele gitu. Itu pun katabahallahu indahu hasanah kamilah, dia dicatatkan ya, dicatat di sisi Allah ya, untuknya itu sebagai kebaikan yang sempurna. Kan bagus itu kan, misalkan kita ngaji kan, ngaji itu kalau fullnya itu kan mulai dari pakaian misalkan, kelambi bagus, terus kecopong misal gitu kan, terus tokol bagus kado rehan ya kan, terus andang timur, andang barat, nah ada daftaratan, terus dengan berwudu ambil mushaf yang betul, itu kan semua bagian yang sempurna ya. Tapi ada yang bait Quran terus tokol di kelambi atau berumbi kan gitu, walaupun masih boleh gitu kan, tapi perangkat-perangkatnya itu ya berbeda dengan yang tadi itu. Yang tadi kita sebutkan, wah berwudu, bait kelambi, bait ketopong, terus tokol bersejadah, kado rehan, bismillahirrahmanirrahim kan. Nah, jadi ini Allah catat sebagai kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Berangan dah ngaji, sudah berangan saja itu, Allah catat sebagai kebaikan yang satu, kebaikan kesempurnaan. Wa in hamma biha, nah, namun kalau dia seperti tadi ya, berkeinginan saja, fa'amilaha, lalu bisa dia lakukan ya, terrealisasi apa yang dia ya angenin itu. Katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Maka Allah mencatatkan untuknya di sisinya menjadi 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan. Ila 700 dha'fin, sampai
ya mencapai ya lipatannya bisa 700 lipat. Jadi minimalnya 10 nilainya. Ya. Kalau dikerjakan, kalau tidak dikerjakan dapat 1. Sempurna dia 1 kebaikan. Nah, ini dilipat lagi yang bagus itu menjadi 10. Bahkan bisa naik menjadi 7. Bahkan ila adha'afin katsirah. Sampai ya lipatan yang sangat banyak, lebih dari 700. Masya Allah. Ya Allah. Dia yang memberi, dia yang maha ya dermawan. Tidak ada yang kurang. Ya, satu kebaikan diganjar dengan 10 menjadi 700 atau lebih dari itu. Apa yang kita lakukan misal kalau untuk kebaikan kepada Allah ya kan, itu baca Quran, ya sholat, ya kan? Nah, kiranya kalau kepada orang lain misalkan seperti ya membantu dia ya bangun saja dari tempat duduknya kan, jangan bahasakan membantu misal harus memberi nominal misalkan gitu kan, ya memberikan rasa senang kepada mereka, ya kan? Allah lipatkan kesenangan itu kepada kita menjadi sekian kesenangan, ya, pahalanya ya kalau dikembalikan. Apalagi kalau membahasakan ya kebaikan memberi dengan nominal, Allah di keutamaan yang lain kan itu berbeda, ya berbeda, dia diberikan keutamaan yang berbeda. Wa in hamma bisayyi'atin. Nah, kemudian selanjutnya kalau dia berkeinginan melakukan sesuatu yang tidak baik, falam ya'malha, ya, namun dia tidak bisa mengerjakan, tidak dia lakukan, katabahallah indahu hasanah kamilah. Allah catat juga untuknya sebagai kebaikan, ya, diganti dia dengan kebaikan. Ya. Artinya paling bagus dia meninggalkan kan, ya, ya. Jadi misal niatnya untuk apa, curi misal yang kecil lah, datang masjid misalkan maaf ya ingin bait sandal misalkan kecil itu ya jamaknya kan. Nah, bagaimana keburukan sebanding dengan kebaikan Allah Ta'ala berikan. Jadi tidak jadi dia. Nah, mungkin sebanding dia, paling tidak Allah Ta'ala bandingkan dengan kebaikan orang ngerapikan sandal misalkan. Bagaimana bandingnya orang ngerapikan sandal? Ya, berbuat baiklah sekira seperti itu. Atau paling tidak seperti kebaikan orang mengembalikan barang yang hilang lah itu kan. Ya kan, ada dengan berbait misalkan. Nah, ini dengan mau dosa karena mengambil, lalu kemudian ada orang yang mengembalikan kan, akan istilahnya sebadan lah misalnya kan. Nah, Allah berikan kebaikan 1 pahala seperti itu. Ya. Nah, wa in hamma biha fa'amilaha, dan begitu pula kalau dia berkeinginan dengan suatu keburukan, lalu kemudian dia realisasikan itu perbuatan buruk itu, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah catat dia sebagai 1 kejahatan, 1 saja. Ya, subhanallah, ini maha ya adil itu. Ya. Jadi ternyata adil itu bukan masalah kuantitas. Kalau dilihat dari makna hadis ini, tidak bisa ini dapat 10 nih harus dapat 10. Ya. Ternyata keadilan itu melihat kualitasnya. Subhanallah, ya. Jadi satu orang tempat bekerja, kalau seandainya ini satu tempat perusahaan bekerja, kenapa beda-beda anunya? Gajinya lah misalkan. Pada saat pegawaian, ya, kalau dilihat di tempatnya, ya kan. Nah, maka yang dilihat itu adalah kualitas kerja gitu kan, sehingga yang ini 10, ini 20, ini 30, ya kan.
Berarti itu dengan keadilan berarti. Jadi tidak semuanya kuantitas itu adalah kontennya keadilan. Ya, ya, keadilan dari Allah Maha Adil kan. Ya. Kalau enggak rata aja semua kan. Ya kan? Nah, biha sayyi'atan wahidatan bihadhil huruf. Ya. Nah, jadi katabahallahu biha ya sayyi'atan wahidatan. Nah, ini dia hadis rawahu ya Al-Bukhari wa Muslim. Nah, jadi subhanallah ini ya dimana sangat-sangat jelas makna dari hadis ini sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya dalam segala sesuatu apa yang dilakukan oleh manusia itu Allah mencatatnya. Yang pertama ya Allah Subhanahu wa taala mencatat. Kemudian yang kedua ya Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya itu ya adalah mengandung sifat adil ya, mengandung sifat adil ya. Di mana dilihat porsi kebaikan dengan porsi kejahatan itu dalam takaran ya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian selanjutnya ya, kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan lipatan pahala itu sampai tidak terhingga. Ya. Kapan tidak terhingga itu? Kapan membahasakan tidak terhingga? Kira-kira kapan tidak terhingga itu Ustaz Herwan? Saya katakan semua ada batasannya. Kapan orang tidak terhingga itu? Kira-kira. Bagaimana memaknai tidak terhingga itu? Ada batasnya. Iya, gimana memaknainya misalkan? Begini, kira salah satunya adalah sekemilik wah semau antum. Ah itu udah tidak ada batasannya itu. Karena semau kita sudah. Tapi kalau dia bilang sampai di sini, itu kan batas dia. Iya. Tapi kalau diserahkan kepada, ayo mau pilih itu, ya, pilih tingkatan berapa saja surga itu diambil. Pilih itu bidadari, pilih rengkos dia. Ah itu baru namanya tidak dibatasin sudah itu. Ya, semau kita Allah Ta'ala memberikan ya seperti apa pahala puasa ya kan, pahala sabar itu tidak dibatasin sudah dia gitu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sudah tidak kalau ini kan ada hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, makanya kalau kita lihat apa penyebab penambahan itu? Nah, bisa yang pertama itu adalah ikhlas. Memang dengan ikhlas itu bagaimana keikhlasan yang dilakukan pada amal itu, maka itulah yang akan menambah yang tadinya 10 jadi 30, 40, 100, 200, 300 ya. Lipatan poinnya itu ya. Maka itu dilihat dengan apa? Kualitas keikhlasan. Kemudian yang kedua bisa dilihat pada faktor hajat amal itu. Makanya poinnya adalah kapan amal itu dihajatkan. Infak hari ini berbeda dengan infak saat orang yang membutuhkannya itu sangat butuh. Beda dia.
nilai 1 rupiah berbeda di 1 rupiah yang saat orang berhajat. Nah itu karena apa? Karena hajat orang yang memakainya itu. Kemudian yang ketiga bisa karena masa dan waktu, ya. Yaitu misalkan di bulan Ramadan berbeda dengan bulan yang lainnya. Salat di bulan Ramadan berbeda, nilai pahalanya itu di selain bulan Ramadan. Ya, gitu. Ya. Jadi dengan tiga faktor tadi, ya. Pertama apa? Ikhlas, ya. Kemudian yang kedua, hajat orang yang membutuhkan amal itu, ya. Kemudian yang ketiga, masanya, ya. Masa yang baik, ya, tentunya akan menambah, ya, poin dari hasanah yang tadi dikatakan ila 700, ya, sampai dengan 7 ila adhafin katsirah, ya, sampai kepada tingkat lipatan yang begitu Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Nah, sahabat semua, ya, jadi itu hadis yang ke-37, ya. Mudahan pertama bagaimana kita memanage hati lah ini kan. Ya, kalau bisa membawahi banyak keinginan, alhamdulillah. Keinginan yang baik, ya, itu sudah mendatangkan pahala, apalagi bisa untuk kita laksanakan, ya. Walaupun hari ini malam ini banyak yang bilang hadir. Nah, mudahan itu makna dari hadis ini kan. Nah, yang hadir alhamdulillah terrealisasi 10 sampai dengan lipatan yang luar biasa. Nah, ini sebagai peringatan, terus mengingatkan kita untuk memanage ingin itu, kan, ya. Nah, jadi ingin saja sudah dapat pahala, ya. Siap hadir itu sudah dapat pahala, ya. Ingat teman-teman, 1, nah, gitu kan, ya. Apalagi hadir, ya, 10 sampai janji Allah, 10 sampai tidak terhingga, ya, sampai kemudian kita yang diserahkan, ya, sudah berapa maunya itu tak terhingga sudah. Allah akbar, lillahil baik. Sadaqallahu rasuluhu, ya, al-karim, ya, hadis beliau dari apa yang diriwayatkan. Alhamdulillah, kita sama-sama mendengarkan uraian tentang hadis ke-37, ya. Balasan bagi orang-orang yang jika dia berniat atau baru terbersih dalam hatinya, terbersih saja, belum niat itu. Jadi bagian dari niat itu, ya. Niat untuk melakukan kebaikan, ya, tapi ternyata belum bisa direalisasikan kebaikan itu, maka Allah akan mencatat, ya, sebagai pahala. Demikian juga apalagi lebih-lebih dia bisa melaksanakan kebaikan itu. Demikian juga dengan orang yang terbersih dalam hatinya untuk melakukan keburukan, ya, tapi ternyata juga belum mampu atau belum terrealisasi keburukan itu, ya. Dapat pahala dia itu, ya. Artinya dibandingkan dengan, ya, pahala yang setimpal dengan kalau melakukan kejahatan, ya. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Guru katakan tadi, nyata adilnya Allah itu tidak seperti teorinya kita. Kalau kita mungkin kita anggap adil itu kuantitas 10, yang sama, tapi dilihat dengan kualitas, ya, berbuat adil itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemurahan, ya, ya. Ya, mungkin